Oke teman-teman, selamat pagi di hari Sabtu 27 September 2025 teman-teman. Ini cuacanya ya so-so lah, nggak terlalu panas tapi juga nggak terlalu dingin, lembab dikit ya. Ini karena memang seperti yang saya bilang waktu itu, udara Jakarta ini memang sangat berpolusi, makanya harus dijaga biar Jakarta tuh bisa sejuk gitu loh sepanjang hari gitu ya. Sekalipun Jakarta ini adalah kota pesisir gitu, coastal city gitu. Tapi saya sedang tidak ingin bahas itu. Saya tuh sedang ingin bahas tentang masalah kesehatan jiwa, mental health kalau kata orang. Dimana memang harus kita akui sendiri ya bahwa memang yang dikatakan Pak Deddy Susanto itu sangat benar ya. Indonesia darurat melek psikologi dan memang Indonesia darurat mental health. Kenapa? Karena memang harus kita akui sendiri sebagian besar orang Indonesia ini belum mengerti dan belum memahami yang namanya kesehatan jiwa. Sehingga paling ya propaganda yang macam-macam yang pernah kita bahas waktu itu yang keluar. Mental health lain cuma problem Gen Z, terus ini karena kurang bersyukur, kurang beriman, kurang bertakwa dan seterusnya. Terlalu menggampangkan pada satu kesimpulan. Ini salah teman-teman, salah besar ya. Ya, bukan begitu ya. Betul, memang kalau itu memang kita kembali kepada cara beragama, beriman, masing-masing ya. Tapi kan bukan hanya itu saja, ada ikhtiarnya juga, ada ikhtiar buat sembuh. Nah ikhtiarnya apa? Nggak cukup hanya dengan oh ya udah, daripada itu kamu lakukan aja apa yang kamu suka, kamu harus lakukan hobi apa gimana. Nggak, itu nggak cukup. Nggak cukup, saya beritahu aja, nggak cukup ya. Time does not heal. Ya udah, kamu ikhlasin aja, udah biarin aja. Time does not heal teman-teman. Paling nggak ada profesional yang mendampingi, paling nggak ada ahli yang menolong gitu loh. Itu udah ikhtiar loh teman-teman. Itu udah, kita berusaha itu. Bukan tidak berusaha, harus ada usahanya. Harus ada usaha buat sembuh. Orang sakit aja, sakit medis aja, orang udah berusaha sebegitunya buat sembuh gitu loh. Nggak usah jauh-jauh deh. Gak usah kita bicara yang baru meninggal aja deh, almarhum Mampo Alpa yang sampai bolak-balik ngobatin kanker di Malaysia gitu, bikin uangnya habis. Mama saya aja dah kemarin ke rumah sakit. Dari selang berapa tahun tuh, dari sejak didiagnos kanker payudara sampai operasi 2 kali tuh ke rumah sakit. Gak usah jauh-jauh, orang mau sembuh dari sakit medis saja berapa mesti ke rumah sakit kan. Nah apalagi ini sakit mental. Ingat teman-teman, teman-teman gak ngalamin sih ya, tapi kami dulu dikenalkan dengan istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kami dulu diperkenalkan itu. Makanya itu kenapa saya masih ingat. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu pasti. Nah, teman-teman semuanya ya, kadang-kadang kita lupa akan hal ini, nggak nyadar gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya terjadi seperti kasus-kasus yang sekarang ini terjadi. Anda mau tahu kenapa orang banyak cerai gara-gara faktor ekonomi? Bukan, sebenarnya faktor ekonomi itu bukan hanya karena faktor ekonomi primer, tapi ada ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga. Orang cerai karena irreconcilable differences. Karena ada masalah-masalah batin yang belum selesai.
luka-luka batin yang belum terobati. Itu faktor utamanya tuh itu. Kalau ngomongin faktor ekonomi, itu mah faktor yang faktor pendorong aja. Tapi faktor utamanya itu karena ekonomi, karena irreconcilable differences, karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena perselingkuhan. Ya. Orang tau gak kenapa bisa selingkuh? Ini jarang loh orang bahas. Mau tahu kenapa? Karena sama-sama punya masalah batin yang belum selesai. Atau Anda ya menjalani yang namanya forced marriage. Pernikahan yang dipaksakan. Ya, dipaksakan karena apa? Ya karena mungkin dari faktor orang tua, karena faktor keluarga, karena faktor macam-macam. Padahal nggak suka sama orangnya, pengennya yang lain gitu. Itu yang terjadi. Makanya jadi jadi kita akhirnya bisa tahu kenapa orang ini setelah ini lama nikah ujungnya cerai, atau baru bentaran nikah taunya cerai gitu kan. Karena belum siap secara mental. Kan saya berkali-kali bilang, marriage is not a game. Nikah itu bukan permainan, teman-teman. Bukan permainan, tapi sebuah komitmen, sebuah ibadah, teman-teman. Yang panjang, yang harus dipersiapkan dengan matang gitu. Jadi makanya teman-teman semuanya yang saya hormati dan para pemirsa, makanya penting makanya kan saya berkali-kali bilang, tolong itu undang-undang pernikahan direvisi, di amandemen atau di apalah gitu, dirubah. Jadi mewajibkan orang sebelum nikah itu di konseling dulu, menjalani pelatihan dulu, pelatihan pranikah, bukan sekedar konseling, pelatihan pranikah, lalu disimulasikan bagaimana ketika menghadapi situasi-situasi yang menurut emosi kita nggak mengenakan, nggak nyaman, pokoknya yang menurut emosi kita ini situasinya negatif lah gitu, yang memancing respon negatif dari emosi kita. Nah itu disimulasiin supaya kita bisa tahu aslinya orang itu seperti apa. Dan disimulasiin kalau udah punya seakan-akan udah punya anak nih, anaknya disimulasi macam-macam dan seterusnya kayak gitu. Jadi simulated, jadi pelatihan simulasi pernikahan, simulasi membangun rumah tangga, household simulation, udah kayak SimCity aja ya. Tapi ini di dunia nyata gitu. Nah jadi orang bisa menilai. Jadi di sini bisa dinilai, oh ternyata ini belum siap nikah nih, oh ini orang siap nikah gitu, oh ini orang siap jadi orang, dan seterusnya begitu, dengan melibatkan para profesional di dalamnya. Nanti dikasih tanda, oh ini orang belum siap nikah nih, kasih tanda berarti harus di terapi dulu, diobatin dulu, diselesaikan dulu apa beban-beban, luka-luka, dan apa yang belum dia selesaikan di masa lalunya gitu. Nanti diberi tanda gitu, orang ini tidak boleh nikah sampai persoalan pribadinya selesai, sampai dia selesai dengan dirinya gitu. Dan orang yang boleh nikah pun juga nanti dikasih tanda orang ini sudah selesai dengan dirinya, siap nikah dan seterusnya. Tapi diawasin supaya jangan salah memilih yang ini. Jadi bukan berarti kalau memang ini itu bukan berarti mereka nggak bisa ini, enggak. Tapi bisa, tapi jika salah satunya belum dinyatakan layak, ya berarti kan entah itu bisa di terapi, diobati atau di gimana baru sampai dinyatakan layak, atau yang bersangkutannya nunda dulu nikahnya. Cari yang lain juga harus begitu juga, sama prosesnya. Jadi ini menolong teman-teman.
menolong untuk meredam satu kasus KDRT. Yang kedua, meredam angka perceraian di mereka-mereka yang usia nikahnya masih muda. Ini menolong loh sebenarnya apa yang saya proposalkan ini. Semoga didengar, semoga disampaikan ya. Dan saya, maaf ya kalau saya kelak satu hari jadi presiden, mungkin saya perlu mendirikan kementerian negara yang khusus untuk menangani masalah kesehatan jiwa ini. Karena selama ini yang saya perhatikan ya, kan masalah kesehatan mental ini kan ditangani oleh salah satu direktorat jenderal di Kementerian Kesehatan ya, kalau saya nggak salah ya. Kurang optimal ya, kurang optimal. Makanya kalau saya nanti jadi presiden, saya paling akan membuat Kementerian Kesehatan Jiwa gitu loh, yang memang benar-benar berfokus pada penanganan isu-isu psikologis, kesehatan jiwa, isu-isu mental health gitu, isu-isu yang macam-macam Pak. Isu-isu yang kaitannya dengan itu gitu loh. Dan ini akan langsung berada di bawah koordinasi presiden. Jadi menemani Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN atau Bappenas ya, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, yang berada di bawah koordinasi langsung presiden. Dan khusus untuk Kabinet Merah Putih ya, Kementerian Keuangan. Itu dikeluarkan dari koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Ekonomi. Jadi berada langsung di bawah koordinasi presiden supaya mudah untuk pengawasan agar anggaran, iuran, pendapatan negara, kas negara itu tidak bocor dan tidak disalahgunakan. Meskipun kalau di era saya nanti sebagai presiden, ini akan saya kembaliin lagi ke Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Keuangan ini. Jadi memang Kementerian Kesehatan Jiwa ini adalah yang benar-benar saya taruh di bawah koordinasi langsung presiden dan juga Kementerian Pendidikan. Karena penting. Karena era saya kalau saya nanti ditakdirkan, diizinkan sama Allah jadi presiden RI ya, prioritas saya itu adalah pembangunan SDM yang benar gitu loh. Bukan pembangunan SDM pura-pura gitu, tapi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang maju, yang berkualitas gitu loh. Jadi memang ada beberapa yang perlu langsung di bawah koordinasi presiden gitu. Kayak Kementerian Kesehatan Jiwa, Kementerian Pendidikan, yang nanti saya gabungin lagi. Kan ini kan dipecah nih. Jadi Kementerian Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah, Dikti Saintek, Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, dan Kemenbud ya, Kebudayaan, digabung lagi menjadi saya kembalikan lagi menjadi Kemendikbud, dan satu lagi adalah menghidupkan kembali Kemenristek, Riset dan Teknologi, cuma ditambah Inovasi dan Ilmu Pengetahuan. Jadi Kemenresin Iptek, Riset, Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu nanti di bawah koordinasi langsung presiden kalau saya nanti jadi presiden. Jadi nanti akan ada banyak kementerian-kementerian yang dikeluarkan dari koordinasi yang ada menjadi di bawah langsung presiden, supaya enak dan supaya menunjukkan ketahuan nanti saya kalau jadi presiden prioritasnya di bidang apa gitu. Nah makanya teman-teman ya, sudah waktunya sih kalau buat saya sih, sudah waktunya ini kita melek yang namanya kesehatan jiwa, kesehatan mental gitu loh. Sudah waktunya gitu loh. Dan memang harus segera disadarkan
Entah itu melalui media, entah melalui media sosial, entah melalui iklan-iklan yang beredar di jalanan atau di mana gitu lah. Jadi supaya kita sadar bahwa menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisikal atau fisik kita gitu loh. Nggak cukup hanya dengan melakukan seperti yang disebar-sebar luaskan, nggak cukup gitu. Tapi kalau, nah masalahnya teman-teman ya, orang banyak yang nggak ngerti, nggak melek ini karena komplain berbiaya berobat mahal gitu. Nah ini harus juga diperhatiin ya, mana bukti kalau layanan kesehatan bisa gratis itu? Belum ada teman-teman, karena kita tidak punya subsidi kesehatan. Nah kalau kesehatan disubsidi, insya Allah itu bisa gratis seluruh layanan kesehatan itu untuk semua. Untuk semua, gak hanya untuk orang yang berduit aja, tapi untuk seorang gak berduit sehat juga gitu. Jadi siapa tahu kalau kita gunakan APBN kita dengan benar, kesehatan bisa disubsidi, banyak dari rakyat Indonesia yang bisa mendapat kesehatan gratis dan pendidikan gratis untuk semua jenjang. Bahkan kalau perlu negara membeasiswakan orang untuk sekolah setinggi-tingginya. Ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan juga negara kalau perlu membiayai orang yang pengen terapi kejiwaan secara coba-coba oleh para psikolog profesional, dan mereka digaji sama negara nantinya dengan gaji yang sesuai lah, jangan yang tidak sesuai ya, karena penting. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa.